لنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والوضوء أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadanya supaya kamu bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zainu a'yadakum bi takbir." Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Tuhan dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa puji syukur juga kita tunjukkan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa dialah zat yang maha esa dan maha kuasa. Seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepada perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga tercurah pada suri tauladan kita yang menjadi nabi akhir zaman, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri beliau ummahatul mukminin dan para sahabat radhiyallahu anhum serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa di tengah pandemi wabah COVID-19, meskipun kita melaluinya tanpa merasakan sahur dan makan buka bersama dengan keluarga kita tercinta di rumah. Bahkan sampai saat ini pun sebagian besar dari kita masih belum bisa merayakan hari raya Idul Fitri dengan berkumpul langsung dengan orang tua kita yang biasanya di hari yang fitri sebelumnya kita bisa mencium tangan mereka dan bersimpuh di pangkuan mereka, lalu air mata kita membasahi tangan-tangan mereka, lalu mereka mengusap kepala kita dan terurai juga air mata mereka, dan mereka pun mendoakan kita dengan doa yang makbul dari ibu kita tersayang. Istri tercinta kita pun saat ini tidak bisa bersimpuh di pangkuan kita, yang mana biasanya air yang mengalir dari mata indahnya selalu membasahi tangan kita, lalu kita pun mengusap kepalanya dan mencium keningnya, lalu memeluknya seraya mengatakan kata-kata balasan maaf kepada mereka dari lubuk hati jiwa kita yang tulus. Putra putri kita yang masih kecil, yang sudah barang tentu merindukan kehadiran kita, yang mana biasanya kita mencium yang biasanya kita melihat mereka dengan malu-malu mencium tangan kita, lalu kita merangkul mereka, mencium kening-kening mereka dan memeluk mereka erat-erat penuh kasih dan sayang, lalu mendoakan mereka dan bercanda tawa dengan mereka. Akan tetapi
Saat ini Allah menghendaki kita berada di sini, terpisah dengan mereka. Kita hanya melihat wajah-wajah dan berbicara dengan mereka lewat handphone kita. Mungkin di antara kita ada yang merasakan pahitnya merayakan hari raya jauh dari keluarga. Sedih rasanya hati dengan keadaan dan situasi saat ini yang mengharuskan kita tidak bisa sama-sama mereka semua. Akan tetapi saudara-saudaraku, tidak sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita terlarut dalam kesedihan. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia sendiri yang akan mengobati kesedihan-kesedihan kita. Mari kita tetap merayakan hari raya ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah kepada kita dan juga keluarga kita di rumah. Mari kita lihat ke bawah kepada orang-orang yang lebih menderita dari kita. Ada yang hari raya masih mencari rongsokan, masih duduk saya di pinggir jalan. Dan ada pula saat ini tidak ada ternyata di rumah sakit dan tidak bisa kemana-mana. Ada pula dokter yang menangani pasien COVID-19. Mereka hanya sama sekali tidak bisa pulang menemui keluarganya. Akan terjadi mereka berkorban nyawanya. Sehingga dengan kita merenungkan seperti itu, maka timbullah rasa syukur dalam jiwa kita. Mari beruntunglah kita masih sempat bercanda dengan keluarga kita di rumah, meskipun lewat handphone. Kita masih tetap bisa bercanda dan berbahagia dengan teman-teman kita di sini. Dengan keadaan badan yang sehat walafiat dan masih bisa makan hidangan makanan yang enak, masih bisa tidur di kasur yang enak, dan bahkan kita masih hadir di sini, bisa hadir di sini merayakan semua momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfirah. Sebagaimana yang tersurat dalam sebuah hadis qudsi. Idza shamu shahra Ramadan wa kharaju ila idikum yaqulu Allah ta'ala ya malaikatu kullu amilin yaqulu ujrahu anni qad ghafartu lahum fatunadi munad ya ummat Muhammad irji'u ila manazikikum qad qadartu sayyi'atikum hasanatin fayaqulullahi ta'ala ya ibadi suntum li wa aftartum lifakumu maghfuran lakum. Bila mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian keluar untuk merayakan hari raya, kamu sekalian maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian, seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan pengampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik untuk menjadi bahan introspeksi diri agar jiwa kita menjadi manusia yang lebih baik dalam segi akidah, dalam segi akhlak dan juga amal ibadah. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan insya Allah cintai Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita di sini berkumpul untuk menjalankan salat Idul Fitri bersama-sama. Saya ingin mengajak merenung melihat diri kita masing-masing untuk mengintrospeksi diri dengan bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa dengan adanya COVID-19 Allah menghendaki sebagian besar dari kita saling berjauhan? Mengapa Allah menghendaki kita untuk memakai selalu masker? Mengapa Allah kehendaki kita untuk lockdown? Mengapa Allah menghendaki diri kita untuk menjaga imun tubuh? Mari kita pertanyakan saat ini kepada diri kita masing-masing. Saudara-saudara rahimakumullah, Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza subhanaka
subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Dari ayat di atas maka jelas bahwa langit dan bumi beserta apapun yang berada di antara keduanya adalah ciptaannya, dan tidaklah semua itu tanpa memiliki manfaat, dan segala sama sekali tidak diciptakan dengan sia-sia belaka. Demikian juga Allah menciptakan COVID-19 yang mungkin melalui tangan-tangan jahil manusia yang zalim dan serakah, yang hilang kehormatannya sebagai manusia, ataupun mungkin berasal dari alam yang sudah protes dengan tingkah laku keserakahan manusia. Saudara rahimakumullah, dengan adanya COVID-19 yang mana kita dipaksa harus menjalankan physical distancing hingga kita harus berjauhan, bisa jadi Allah ingin menegur kita bahwasanya mungkin terlalu banyak dari kita yang saling berdekatan, berkumpul dan tertawa, akan tetapi kita tidak menyadari kepalsuan hati kita. Kita saling berdekatan tapi sebenarnya banyak menyimpan kemunafikan dan kelicikan. Tidak ada ketulusan di dalam jiwa, semua hanyalah untuk membahas urusan-urusan duniawi dan duniawi semata. Hingga sekarang kita seharusnya sadar bahwa begitu pentingnya memanfaatkan waktu duduk berzikir dan mengingat Allah dan merenungkan kebesaran-kebesarannya, dan mengintrospeksi diri dan bertanya kepada diri kita, sudah cukupkah buat kita jika sewaktu-waktu malaikat maut menjemput kita. Kita dipaksa memakai masker hingga mulut kita terasa gatal dan suara kurang bisa didengar. Bisa jadi Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya sudah terlalu banyak di antara kita yang masih suka berkoar-koar tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bahkan bisa jadi Allah mengingatkan kita yang sudah terlalu banyak menggibah saudara-saudara kita, mencaci, menjelek-jelekkan, bahkan menggunakan mulut kita untuk berkata bohong dan memfitnah saudara-saudara kita sendiri. Hingga seharusnya sekarang kita sadar bagaimana kita menggunakan mulut kita untuk berbicara jujur, tulus, luka, amanah. Kita di lockdown, yaitu dipaksa untuk tidak bisa pulang ke keluarga kita di kampung. Bisa dari Allah mengingatkan kita bahwasanya kita selama ini telah banyak terlena dengan pekerjaan-pekerjaan kita, kesibukan-kesibukan kita, jabatan-jabatan kita, dan juga foya-foya kita. Kita melupakan keharmonisan keluarga kita di rumah, melupakan silaturahim kepada ibu bapak kita dan saudara-saudara kandung kita. Juga kita seringkali sudah merasa nyaman dengan kesibukan diri kita yang seakan sudah tidak memerlukan orang lain, merasa kuasa dengan jabatan kita hingga kita menjadi semena-mena dan hilangnya kepedulian kita kepada sesama. Oleh karena itu Allah ingin membuat kita sadar begitu pentingnya sebuah keluarga, begitu penting dan indahnya menjalin tali silaturahim, saling membutuhkan, bekerja sama, bahu-bahu dalam kebaikan dan peduli kepada sesama. Kita dipaksa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan tubuh kita dan cuci tangan setiap waktu dan mandi 5 kali sehari. Bisa jadi Allah ingin menyadarkan kita bahwa begitu pentingnya kebersihan bagi diri kita untuk mencegah segala penyakit atau virus-virus jahat yang menempel pada tubuh kita dan membahayakan kesehatan kita. Kita dipaksa untuk makan makanan yang bisa menjaga imun tubuh kita, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwa begitu berharganya kesehatan itu dan begitu mudahnya mencapainya, yaitu hanya dengan makan makanan sederhana saja dan tidak perlu dengan makanan-makanan yang bersensasi di restoran super mewah yang mahal harganya. Dan dengan adanya COVID-19 ini pula yang memaksa orang berdiam di rumah dan dikarantina, maka berkuranglah otomatis polusi udara, kabut asap dan polusi lainnya yang biasa mengendap di udara, sehingga saat ini atmosfer bumi terlihat bersih, putih dilihat dari angkasa. Begitulah Allah menciptakan segalanya adalah tidaklah sia-sia belaka, dan manusialah yang merasa bahwa yang mereka lihat dengan kelopak mata mereka adalah buruk menurut mereka, maka buruklah semuanya. Padahal Allah telah berfirman, wa sa'antakrahu sayya'a wa khairul lakum wa sa'antukhibbu sayya'a wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi
kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka dari itu saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan juga semua yang hadir di sini, mulai dari saat ini mari kita lebih banyak lagi introspeksi diri dan bertobat atas kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bersama-sama agar COVID-19 segera diangkat dan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa bertemu, bercengkrama, bersundau-gurau, berpelukan dan saling berjabat tangan dengan orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, dan seluruh saudara kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tetapi juga perlu kita garis bawahi dan ingat selalu bahwasannya dulu Nabi Musa dan umatnya meminta hujan tidak segera dikabulkan dikarenakan masih ada kebencian di antara umatnya. Maka bagaimana mungkin doa-doa kita, cita-cita kita, keinginan kita, dan harapan-harapan kita bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di antara kita masih individualisme, kurangnya peduli dengan saudara-saudara kita, saling menyingkirkan, saling mengungguli, bahkan masih ada kebencian juga saling menyimpan dendam di dalam hati kepada saudaranya. Oleh karena itu, marilah dimulai dari titik ini saudara-saudara rahimakumullah. Mari kita saling memaafkan dan buang semua dendam. Mari kita saling merangkul dan hilangkan iri dengki. Mari kita saling mendukung, buanglah sifat saling unggul-ungguli. Mari kita saling bahu-membahu dan buang jauh-jauh sifat saling menjatuhkan. Mari kita bersatu lahir dan batin, satu tujuan yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini pula saya tak lupa mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subul salam wa najjana minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna shakirina bi ni'amika muslimina biha alaik qabilina la minha alaina. Allahumma ashil aqibatana fil umur kullaha wajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.